Oke. Gerak dan gaya. Ini tujuan pembelajaran bab ini. Kita masih tujuan pembelajarannya nomor 1 saja. Ini tentang gerak pada benda. Benda dalam fisika dikatakan bergerak jika kedudukannya berubah terhadap benda lain yang berperan sebagai titik acuan. Contohnya, Sodik. Sodik ini mau ke pasar, rumah sebagai titik acuan pertama. Berarti menurut orang rumah yang di dalam rumah ini, Sodik bergerak ke pasar. Jadi Sodik menjauhi rumah. Menurut titik acuan yang kedua, orang-orang yang di pasar melihat Sodik itu bergerak mendekati pasar. Jadi itu maksud dari bergerak. Lanjut. Setelah gerak, ada juga jenisnya yang namanya gerak semu. Gerak semu adalah gerak benda yang dilihat oleh pengamat yang berada dalam sistem bergerak. Contohnya ada di gambar ini. Yang pertama kan orang di dalam mobil. Orang di dalam mobil ini diam terhadap mobil. Jadi dia diam, nggak bergerak di dalam mobil, tapi mobilnya bergerak. Menurut orang yang di dalam mobil ini, pohonnya itu bergerak. Jadi yang awalnya pohonnya mendekati dia, kemudian pohonnya menjauhi dia. Padahal sebenarnya orang yang di dalam mobil inilah yang bergerak gitu. Contoh lainnya ketika kita dalam bis. Kita dalam bis kemudian melihat rumah-rumah. Kalau misalnya bisnya kecepatannya tinggi, kita melihat seolah-olah rumahnya itu bergerak dari yang awalnya bergerak mendekati kita, kemudian tiba-tiba menjauhi kita, wus gitu. Itu termasuk dari gerak semu. Sampai sini ada yang belum paham? Ini kalian unmute sendiri toh? Oh iya deh. Nggih. Oh iya. Nggak apa-apa di unmute. Yang penting nggak ngomong-ngomong. Biar Bu Farida dulu yang ngomong. Bentar. Gerak lurus. Gerak lurus itu ada 2 jenis. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan. Besaran-besaran yang diukur dalam gerak lurus. Maksudnya gerak lurus itu lintasannya lurus. Kalau misalnya di jalan, itu lintasannya lurus, tidak ada belokan sama sekali. Itu termasuk gerak lurus. Beraturan. Kenapa disebut beraturan? Karena kecepatannya tetap. Jadi semua benda yang bergerak itu punya kecepatan. Kalau gerak lurus beraturan, berarti kecepatannya tetap. Ini adalah hal-hal yang diukur dalam gerak lurus. Yang pertama, jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda yang bergerak dari titik awal ke titik akhir. Contohnya gini. Ada orang yang mau ke A, yang dari A, dari titik A ini mau ke titik D, melewati titik B dan titik C. Jadi dari A ke B, ke C, ke D. Nah, jarak itu berarti seluruh lintasan atau seluruh jarak yang ditempuh orang ini.
Jadi A ke B kan 100. B ke C 50. C ke D 100. Jadi jaraknya AB ditambah BC ditambah CD. 100 tambah 50 tambah 100. Hasilnya 250 meter. Ini jaraknya. Kalau perpindahan. Perpindahan adalah perubahan kedudukan benda dengan memperhatikan arah perubahan letak benda. Kan pengennya dari A ke Do, lewat B dan C. Tapi sebenarnya orang ini cuma bergerak dari A ke Do saja dengan jaraknya 50, dengan panjang A sama Do-nya 50 meter. Jadi perpindahannya itu dari A ke D itu sama dengan panjang BC, yaitu 50 meter. Dia cuma berpindah 50 meter. Tapi jarak yang ditempuh itu 250 meter. Sampai sini bingung enggak? Tolong dijawab. Kalian boleh unmute loh. Paham? Kalau saya agak bingung. Oke, balenin nih ya. Jarak adalah panjang lintasan. Panjang semua yang dia tempuh. Panjang lintasannya. Jadi kalau misalnya jalannya itu ada 100 meter, ya jaraknya 100 meter meskipun itu belok, meskipun itu berbelok-belok gitu. Jadi kalau misalnya jaraknya itu segitu, dari A ke Do kan mau dari A mau ke Do, lewat B dan lewat C. Berarti jarak yang dihitung itu dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D. Jadi A ke B kan 100, B ke C 50, C ke D 100. Tinggal ditambah kalau jarak itu. 100 tambah 50 tambah 100. 250 meter. Kalau perpindahan, itu perubahan kedudukan. Jadi sebenarnya kan orang itu cuma berpindah dari A ke D, toh. Yang panjangnya cuma 50 meter. Gitu. Jadi perpindahan itu kayak lintasan yang paling pendek. Lintasannya kan cuma 50 meter sebenarnya. Jadi perpindahannya ya cuma 50 meter. Sampai sini masih bingung? Nggak. Oke. Paham. Ya wes, nanti kalau nggak paham kita diskusikan lagi. Ini gimana ini? Nah, ini dia. Belajar menghitung jarak dan perpindahan. Seorang pria bermain skateboard, ia bergerak 600 meter ke kanan. Ke kanan, dari A ke C. Kemudian berbalik arah 300 meter ke kiri, dari C ke B, hingga akhirnya berhenti. Berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh pria tersebut? Jarak adalah panjang lintasan orang ini. Dia kan mau dari A ke C sini, kemudian dia balik lagi ke B. Berarti jaraknya itu dari A, C, ditambah CB 600 ditambah 300. Hasilnya 900 meter. Perpindahannya, sebenarnya orang ini cuma berpindah dari A ke B. Jadi perpindahannya itu dari 600 A ke C dikurangi CB 300. Jadi 600 dikurangi 300 sama dengan 300 meter. Sampai sini paham nggak kalian? Tolong dijawab dong. Insya Allah paham. Allah aja. Oke. Sekarang soal yang nomor 2.
Seseorang berjalan ke arah timur sejauh 4 meter dan berbelok ke arah utara sejauh 3 meter. Tentukan jarak dan perpindahannya. Kalau jarak tinggal ditambah. 4 tambah 3, 7. 7 meter. Tapi kalau perpindahan, dia kan dari sini ke sini. Kemudian belok ke utara sini. Sini. Nah, berarti perpindahannya itu dari sini, dari titik awal ke titik akhir, itu pakai garis miring ini, X ini adalah perpindahannya. Bagaimana cara menghitungnya? Dengan Pitagoras. Kalian pernah ingat Pitagoras toh kelas 6 SD ini? Boten. Ya wis. Bukan. Ya sudah. Pitagoras itu 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan X kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan 16 ditambah 9. X kuadrat sama dengan 25. Maka X adalah akar dari 25. Akar dari 25 itu 5. Gerak lurus. Ini kenapa? Sama dengan Hal yang S baik. diukur selanjutnya adalah kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh terhadap lama waktu yang dibutuhkan. Kelajuan, rumusnya jarak dibagi waktu. Kelajuan ini simbolnya V. V sama dengan S per T. Kalau kita pakai segitiga seperti ini. S di atas ini jarak. S itu jarak. V itu kecepatan. T itu waktu. Kalau mau cari jarak, berarti V dikali T. T. Kalau mau cari kecepatan, berarti S dibagi T. T. Kalau mau cari waktu, berarti S dibagi V. V. Ya, supaya ingat, kalian nanti setelah ini harus mencatat ini, mencatat PPT-nya. Jadi ini juga harus dicatat rumusnya. Saya ulangi lagi, S itu jarak, V itu kecepatan, T itu waktu. Kalau mau cari kecepatan, berarti S dibagi T. Jarak dibagi waktu. Waktu. Kalau mau cari jarak, S sama dengan V dikali T. T. Kalau mau cari waktu, kalau mau cari waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan atau S dibagi V. Ini grafiknya GLB. Ini adalah V yang sumbu vertikal atau Y, itu V, kecepatan. Ini T, yang horizontal itu T. Jadi grafiknya kalau digambar, itu kecepatannya tetap seperti ini sampai dia berhenti. Kecepatannya tetap begini, lurus gini. Kelihatan nggak yang ini? Bot. Agak kelihatan. Oke. Agak buram. Maaf, buram. Bentar. Ini recordingnya mau habis loh ini. Oke, bentar kalau gitu. Nanti stop share aja dulu. Wah, ngantuk Rosida. Sampai sini, ada yang masih bingung? Insya Allah tidak bingung. Oke, Insya Allah tidak. saya tanya, S tadi apa S? S Kecepatan. itu jarak. 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 V apa V? Kecepatan. Kecepatan. T apa T? Waktu. Waktu. Berarti kalau mau cari S sama dengan
Kecepatan bagi kali waktu. Kecepatan dikali Kecepatan dikali waktu. Kalau mau cari kecepatan, Kecepatan S bagi T. S bagi T. Kalau mau cari waktu, S bagi V. iya T bagi betul. T. S bagi T. Oh, waktunya masih 10 menit. Masih 10 menit lagi, guys, ternyata. Mari kita Ya. lanjutin lagi. Ye. Fisika. Kita ke contoh. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ya, Oke. gitu, Bu. Nomor saya bacakan. Temanmu bersepeda bergerak menempuh jarak 180 meter. Membutuhkan waktu 30 sekon. Berapakah kelajuan sepeda tersebut? Kelajuan ini sama kayak kecepatan. Diketahui S sama dengan 180 meter. T 30 sekon. Ditanyakan V. Jawab. P sama dengan S per T. Jadi 180 dibagi 30. Hasilnya 6 meter per sekon. Ini adalah satuannya V, M per S. Kalau misalnya kalian mau mencari V, berarti setelah ada angka harus ada M per S. M per S. Ya. Contoh soal lagi. Sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon. Melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor Puncak? Jawabnya. Karena tadi T itu dalam S atau dalam detik. Berarti kalau mau mencari T, itu harus dijadikan detik dulu. Yang asalnya 2 jam harus jadi detik. Harus dikali 3.600. Jadi 2 dikali 3.600 sama dengan 7.200 S. Sekon. Terus yang ditanyakan adalah jaraknya. Jarak simbolnya kan S. S sama dengan V kali T. Ini ada tanda kali sebenarnya, cuma nggak ditulis. Jadi S sama dengan 10, karena kelajuannya 10 kali 7.200. Hasilnya 72.000 meter. Kemudian dijadikan kilometer dengan dibagi 1.000. Jadi 72.000 dibagi 1.000. Hasilnya 72 kilometer. Kita lanjut ke gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan, sehingga percepatan bernilai tetap atau konstan. Jadi gerak lurus berubah beraturan dicirikan dengan kecepatannya berubah-ubah, tapi percepatannya tetap. Kalau gerak lurus beraturan atau GLB saja, tidak punya percepatan, kecepatan tetap, itu bedanya. Saya ulangi, kalau GLB, kecepatan tetap, tidak ada percepatan. Tapi kalau GLBB, kecepatan berubah, percepatan tetap. Lanjut, jika kecepatan bertambah, berarti benda dipercepat. Contoh kendaraan digas. Waktu jalannya kosong, supaya cepat-cepat sampai, kendaraannya digas gitu. Nah, itu berarti kecepatannya bertambah, bendanya dipercepat. Kemudian,
besar. Jika kecepatannya berkurang, berarti benda diperlambat. Contoh, kendaraan direm. Misalnya, mau ada perempatan, ada lampu merah, kan kendaraannya harus direm. Berarti kecepatannya berkurang sedikit demi sedikit. Kalau begitu, namanya ini diperlambat. Jadi percepatannya negatif. Kalau yang kecepatannya bertambah, percepatannya positif. Percepatan adalah perubahan kelajuan setiap satu satuan waktu. Kalau mau cari percepatan, berarti PT dikurangi VN0 per T. Ini adalah grafiknya GLBB. Ini untuk gambar yang pertama, gambar yang bagian kiri, itu benda mengalami percepatan. Kalau percepatan, berarti positif, dia naik grafiknya. Grafiknya naik, itu berarti dia dipercepat atau percepatan. Tapi kalau bendanya atau kendaraannya direm, berarti dia mengalami perlambatan, turun grafiknya. Tadi kalau kita ingat GLB, gerak lurus beraturan, grafiknya kan lurus horizontal. Kemudian kalau dia tiba-tiba ngegas, berarti setelah lurus horizontal, tiba-tiba naik. Kemudian di depan ada lampu merah, berarti kan harus direm. Jadi grafiknya turun. Itu. Paham? Paham. Oke. Ini adalah contohnya. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Setelah mobil melaju 10 sekon, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 m per s. Berapa percepatan rata-rata yang dimiliki oleh mobil tersebut? Kecepatan awal kita namai dengan V1. Kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4, berarti kita jadikan ini V2 atau V akhir, sama dengan 4 m per s. Setelah mobil melaju 10 sekon, berarti ini kita jadikan T. 10 sekon, T2. T1-nya 0 sekon karena mobil pada posisi awal diam. Ditanya, berapakah A-nya? A itu percepatan. Jawab, A sama dengan V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1. 4 dikurangi 2 per 10 dikurangi 0. Jadi sama dengan 4 kurangi 2 kan 2. 10 kurangi 0, 10. Jadi 2 per 10 sama dengan 0,2 meter per sekon kuadrat. Sampai sini ada yang bingung? Atau bingung semua? Agak bingung. Oke. Ini adalah perbedaannya antara GLB dan GLBB. Grafik kalau GLB, grafik kecepatan terhadap waktunya horizontal. Kalau GLBB, kecepatan, salah balik mana? Kalau GLB, grafik kecepatan terhadap waktu horizontal, lurus, horizontal. Kemudian kecepatan atau kelajuannya tetap, percepatannya tidak punya atau 0. Gambar pada tetesan stiker timer atau tetesan oli, ini kita bahas nanti setelah ini. Oke. Sampai sini tambah bingung? Bingung. Bingung. Iya, Gak apa-apa. sangat bingung. Itu proses, guys. Waktunya tinggal 4 menit.
saya tanyakan lagi. Iya. Grafiknya, grafik GLB, gerak lurus beraturan, itu lurus horizontal. Jadi andaikan kalian tuh sepedaan motor, terus dibayang nih ya, kecepatannya kan tetap. Kalian pas santai tidak ingin banter-banter. Kecepatannya tetap. Di speedometernya tetap. Itu grafiknya lurus horizontal. Terus tiba-tiba kalian mau sedikit cepat, jadi agak digas. Kalau digas kan naik toh. Orang kalau digas marah toh, naik kan tensinya. Kayak gitu. Iya. Jadi grafiknya itu naik. Kemudian dia mau melambat karena ada apa namanya, Nak? Lampu lalu lintas, lampu merah. Kan diperlambat. Jadinya grafiknya itu turun. Gitu. Oh, oke oke. Oke. Tadi rumus percepatannya adalah A sama dengan V per T. Kecepatan dibagi waktu. Sudah. Setelah ini kita bahas ticker timer sama grafiknya ya. Sama beberapa latihan soal yang sudah saya share di Classroom. Mungkin bisa kita bahas 1 atau 2 soal saja ya. Iya. Yang room 2, Bu. Oke, gampang. Ini tinggal 2 menit. Saya end dulu ya.